Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelumnya mari kita sejenak kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita akan memasuki al-wahda ar-rabi'ah. Kita akan memasuki bagian yang keempat atau bab yang keempat. Di bab yang keempat ini, ya, judulnya adalah Al-Hayatul Yaumiyah. Ya, judulnya adalah Al-Hayatu Al-Yaumiyah. Nah, di sini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, ya. Kehidupan sehari-hari, aktivitas, ya, dan semacamnya, ya. Dan percakapan-percakapan atau al-hiwar yang ada di al-wahda ar-rabi'ah ini sangat penting, ya. Makanya mufradat, ya, atau kosakata-kosakata yang baru nanti kita usahakan hafalkan agar bisa langsung diaplikasikan dalam keseharian kita. Al-hayatul yaumiyah. Apa makna al-hayatul yaumiyah? Ya, al-haya, kita lihat dulu mufradatnya, ya. Al-hayatu. Al-hayatu al-yaumiyati. Al-hayatul yaumiyatu. Al-haya, ya, terdiri dari dua kata. Al-haya, al-hayatu, ya. Al-hayatu ini isim, ya. Al-hayatu ini isim, ya. Tahu dari mana dia isim? Ya, masuk, ya, alif dan lam. Ada alif dan lamnya. Ya, jadi al-hayatu ini berasal dari isim, namanya ismul masdar, ya.
ismul masdari, ya dari kata kerja tentunya ya. Kalau isim masdar berarti dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Fi'il madinya apa? Ya, hayya. Kemudian ya, hayya. Tip, kata kerjanya hayya Yahya. Hayatan. Ya, al-haya. Ya. Jadi asal katanya al-haya ini isim masdar dari kata kerja hayya Yahya hayatan. Ya. Nah, nanti dari kata dasar ini yang sulasi mujarrad ini juga nanti ini kan fi'il lazim. Ya, ini masuk fi'il lazim, fi'il yang la yahtaju ila maf'ulin bihi. Dia tidak membutuhkan kepada objek. Ya. Nah, nanti kalau misalnya mau dijadikan fi'il lazim, fi'il muta'addi, maka dibawalah ke nanti ke wazan af'ala yuf'ilu. Jadi ahya yuhyi. Ya. Nah, kalau ini kan semua ini fi'il ya. Ya, ini fi'ilul lazim. Ya. Kemudian bisa nanti kita jadikan jadi fi'il muta'addi. Ya, dengan menjadikan kalau ini kan masdarnya wazannya timbangannya fa'ila yaf'alu. Nanti kita jadikan jadi af'ala yuf'ilu, timbangannya jadi ahya yuhyi. Ya, ini jadi fi'lul muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul. Ya, jadi ahya yuhyi ya. Ahya yuhyi. Ahya yuhyi artinya apa? Kalau tadinya hidup ya, jadi kalau kita jadikan fi'il muta'addi ya, maka jadilah menghidupkan. Ya. Jadilah maknanya apa? Menghidupkan ya. Taib, jadilah menghidupkan. Jadi kalau yang ini al-hayatu, ini isim masdar. Ya, kata kerjanya dari kata kerja ya, hayya Yahya hayatan. Ya. Hayya Yahya hayatan. Nah, kalau misalnya mau dijadikan jadi ini kan fi'il lazim. Hayya Yahya hayatan ini fi'il lazim. Kalau mau dijadikan fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi, maka kita jadikan wazannya af'ala yuf'ilu. Ya. Af'ala yuf'ilu. Jadi Yahya af'ala yuf'ilu ahya yuhyi ya. Ahya yuhyi. Yuhyi ya. Jadi menghidupkan ya. Jadi menghidupkan. Nah, al-hayatu artinya kehidupan berarti ya.
Ya, jadi al-hayatu artinya kehidupan. Al-hayatu kehidupan. Ya, ini maknanya. Baik, kemudian kata yang kedua. Ya, ini kita hapus. Baik, al-yaumiyatu. Baik, al-yaumiyah ini berasal dari apa? Berasal dari kata al-yaum, ya. Al-yaumu. Ya. Apa artinya al-yaum? Ya, day, hari. Ya. Baik, lalu kenapa ditambahkan ya dengan ta marbutah? Ya. Nah, ini ya-nya ini, ya. Ya-nya ini disebut sebagai ya yaun nisbi. Ya, jadi disebut sebagai yaun nisbi, ya. Apa itu yaun nisbi? Ya, ini kan asalnya yaum, ya. Tapi kok ditambah ya dengan ta marbutah. Nah, ini disebut sebagai yaun nisbi. Apa itu yaun nisbi? Yaun nisbi itu adalah ya nisbi yang disandarkan. Ya. Jadi disandarkan. Ya, jadi ya nisbi itu adalah ya yang disandarkan. Taib. Kenapa ada ta marbutahnya? Ya, ditambahkan ta marbutah karena al-hayatu muannas. Ya. Al-hayatu ini adalah muannas dan kita sudah pelajari kemarin bahwa ini namanya sifat dan mausuf. Ya, atau na'at wa man'ut. Ya. Jadi ini mausufnya, ini yang disifati, ya, kemudian sifatnya ini. Ya, jadi al-hayatu al-yaumiyatu, ya. Maka ya karena ini adalah muannas, maka ya-nya di sini ditambahkan ta marbutah. Ya. Inilah yang disebut sebagai ya nisbi. Jadi menyandarkan sesuatu gitu loh, ya, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Contoh misalnya yang kita kenal selama ini, ya, dengan istilah salafiyun, ya, salafiyun, ya, istilah salafiyun. Ya. Nah, istilah salafiyun ini berasal dari kata apa? Salafun, ya. Ya, berasal dari kata salaf. Ya, salaf itu artinya lawan dari khalaf. Ya. Jadi salaf itu lawannya apa? Khalafun. Ya. Ini artinya yang terdahulu. Ya. Yang terdahulu, kemudian ini yang belakangan. Ya. Nah, ini ya-nya ini, ya, ya-nya ini, inilah disebut sebagai ya salaf, ya nisbi, ya yaun nisbi. Artinya kalau kita katakan salaf ditambah ya ditambah yaun nisbi, itu artinya ya orang yang menisbatkan dirinya kepada orang terdahulu, ya, salaful ummah dalam hal ini tentunya, ya. Jadi ini dia berusaha meniti jalannya orang soleh terdahulu, ya, cara akidahnya, ya, manhajnya gitu kan, kemudian semuanya, ya. Jadi mereka itu dia itu menyandarkan, ya, berusaha menyandarkan dirinya kepada orang terdahulu. Nah, makanya ini di sini disebut sebagai ya nisbi, ya. Taib, kalau misalnya muannas ini untuk laki-laki. Jadi misalnya anak katakan anak salafiyun, ya. Jadi saya berusaha menyandarkan, menisbatkan, ya, diri saya kepada orang soleh terdahulu, ya. Siapakah mereka itu? Ya jelas para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Jadi saya berusaha gitu loh.
menyandarkan diri saya kepada mereka. Saya berusaha mengikuti cara beragama mereka dan seterusnya. Ya. Nah, kalau perempuan, misalnya perempuan yang bilang, perempuan nggak katakan ana salafiyun, tapi dia tambahkan ta marbuta. Ya, ana salafiyatun, ya, atau ana salafiyah, ya. Kalau saya laki-laki ana salafiyun. Nah, seperti itu. Jadi menisbatkan ini namanya ya nisbi. Ya, contoh misalnya yang lainnya. Ya, contoh misalnya. Contoh al-masjidu. Ya. Al-masjidu artinya masjid. Nah, kalau masjid ini saya mau sandarkan kepada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tinggal tambahkan di belakangnya, saya ambil kata an-nabi, ya, al-masjid. Terus kita jadikan al-masjid an-nabawi, ya. Al-masjid an-nabawi. Ya. Al-masjidu an-nabawi. Nah, ya inilah yang disebut sebagai ya'un nisbi. Ya. Nah, makanya terjemahan dari arti daripada al-hayatul yaumiyatu di bab ini, al-wahdah ar-rabi'ah ini adalah kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi disandarkan, ya. Al-hayatul yaumiyah disandarkan kepada ya di sini namanya ya nisbi, ya. Artinya menyandarkan kepada sesuatu. Jadi maknanya di sini adalah al-hayatul yaumiyah adalah kehidupan sehari-hari, ya. Itu maknanya. Ya, nanti makanya yang akan kita bicarakan di sini adalah aktivitas kita, aktivitas keseharian kita, ya. Baik, kita lihat al-ardu. Ya, al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa'id. Ya. Hadzal hiwar yaduru baina Tariq wa Tahir. Ya, jadi hiwar ini antara Tariq dan Tahir. Qala Tariq, mata tastayqidhu? Tahir, astayqidhu indal fajri. Tariq, aina tusallil fajra? Tahir, usallil fajra fil masjidi. Tariq, hal tanamu ba'da as-salah? Tahir, la anamu ba'da as-salah. Tariq, madza taf'alu ba'da as-salah? Tahir, aqra'ul qur'ana. Tariq, wa mata tadhhabu ila al-madrasati? Tahir, adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Tariq, hal tadhhabu bis-sayyarati? Tahir, la adhhabu bil-hafilati. Naam, maratan tsaniyah. Tariq, mata tastayqidhu? Tahir, astayqidhu 'indal fajri. Tariq, aina tusallil fajra? Tahir, usallil fajra fil masjidi. Tariq, hal tanamu ba'da as-salah? Tahir, la anamu ba'da as-salah. Tariq, madza taf'alu ba'da as-salah? Tahir, aqra'ul qur'ana. Tariq, wa mata tadhhabu ila al-madrasati? Tahir, adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Tariq, hal tadhhabu bis-sayyarah? Tahir, la adhabu bil hafilah, ya. Jadi ini tentang sekali lagi ini tentang keseharian, ya. Jadi kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita. Baik, nanzur ilal mufradat, ya. Kita lihat mufradatnya. Naam, iqra'i. Bentar. Taib, iqra'i. Mata. Taib. Mata. Taib, mana mata? Iya, kalau bahasa Inggris when, ya. Jadi kapan? Ya, jadi ini menanyakan apa? Menanyakan ini namanya apa? Ya, adatul. Naam. Adatul istifham.
Ya. Ini menanyakan apa? Menanyakan waktu, ya. Jadi ini untuk bertanya ya. Adatul isim istifham. Jadi dia menanyakan apa? Dia menanyakan waktu. Ya. Taib. Yang kedua, tastaiqidu. Ya. Jadi kalau yang tadi mata ini menanyakan waktu, ya. Mata tadhhabu, ya. Mata tanamu, mata ta'kulu, mata tashrabu, ya. Kapan kau tidur, kapan kau bangun, kapan kau makan, kapan keluar, kapan masuk. Nah, ini menanyakan waktu, ya. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya. Wahai Rasulullah SAW, kapankah terjadi hari kiamat? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, madza adatta laha, apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Seperti juga yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, ya, pada hadis Jibril dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, mata sa'ah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, ya. Jadi tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ini mata. Kemudian tastaiqidu ini adalah fi'il apa? Nah, fi'ilun mudhari'. Ya, ini adalah fi'lun mudhari'. Jadi ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il madinya apa? Naam, istaiqadha. Ya. Istaiqadha, kemudian yastaiqidu. Ya, wazannya istaf'ala, yastaf'ilu. Ya, istaiqadha yastaiqidu. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Ya. Taib. Apa artinya istaiqadha yastaiqidu? Naam, istaiqadha istaiqadha artinya qama minan naum. Ya. Jadi bangun dari tidur itu namanya istaiqadha yastaiqidu. Ya, jadi qama minan naum, ya, bangun dari tidur, ya. Ini namanya istaiqadha yastaiqidu. Jadi terbangun, ya. Terbangun dari tidur, ya. Dari sinilah kata-kata nanti kalau membangunkan aiqadha yuqidu, ya. Sama dari sini, ya. Jadi bukan dari sini, maksudnya dari kata dasar lah menjadi di sini, ya. Nah, sebelum ke sini nanti ada membangunkan, ya. Al-yaqdha terjaga, kemudian aiqadha yuqidu, aiqadha artinya membangunkan. Ya, aiqadha yuqidu membangunkan. Nah, kalau yang ini artinya artinya terbangun, ya. Bangun dari tidur, ya, atau qama yaqumu minan naum. Terbangun dari tidur. Yaqumu minan naumi. Taib. Ya, jadi mata tastaiqidu artinya kapan engkau terbangun. Naam, istamiri. Naam, astaiqidu. Naam.
astaiqizu indal fajri. Ya, inda astaiqizu saya terbangun ya. Inda kemudian inda. Mana inda? Ya, ketika atau di saat. Ada perbedaan ya antara inda dengan taib. Inda apa artinya di saat. Taib atau pada saat. Ya. Jadi kalau misalnya begitu masuk waktu fajar, ya waktu subuh azan, kemudian kita terbangun, itu namanya inda. Ya. Jadi begitu azan Allahu Akbar atau masuk waktu fajar, terbangun, itu namanya inda pada saat, di saat itu, kala itu. Ya. Akan tetapi kalau kubaila, ya, kubaila ini sebelum inda. Ya, sebelum inda, tapi sudah mendekati inda gitu loh. Ya. Jadi apa namanya, bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu menjelang. Ya, jadi kalau misalnya azan subuh itu setengah 5, ya, setengah 5 dan kita terbangun tepat indal fajar pada saat masuk waktu subuh, ya, pas saat azan, itu namanya indah. Akan tetapi kalau kubail, ya, menjelang, ya, menjelang ini indah. Ya, jadi kalau misalnya subuh setengah 5, maka kita terbangun mungkin jam jam setengah 5 kurang 10 menit gitu loh. Ya. Jadi kalau azan subuh jam setengah 5, 4.30, maka mungkin kita terbangunnya itu 4.20. Ya, itu namanya inda, kubail. Ya, kubail al-fajri. Jadi kalau indal fajri, ya, kemudian kubail al-fajri. Kemudian qabla al-fajri. Ya. Jadi kalau ini ketika pada saat subuh, kemudian kubail ini menjelang subuh. Menjelang subuh. Ya, kalau qabla ya sebelum subuh. Ya. Nggak tahu itu kapan, intinya sebelum subuh. Apakah jam 4, ya, atau setengah 3, ya, itu namanya qabla al-fajri. Kalau kubail ini menjelang. Ya, sebelum tapi sudah mendekati indah. Ya, seperti itu. Ya, ini perbedaannya. Ya. Jadi astaiqizu indal fajri. Jadi saya terbangun ketika masuk waktu subuh, indal fajr. Taib, lanjut. Nah, mustamir. Naam, aina tusallil fajra? Ya. Aina tusallil fajra? Sudah pernah kita bahas ya. Di mana engkau sholat subuh, ya. Aina tusallil fajra? Dari kata shalla, ya, yusalli, sholatan, ya, salli, ya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kemudian musallin, musallaya dan seterusnya. Ya. Taib. Aina tusallil fajr? Di mana engkau salat subuh? Taib, lanjut. Nah, musallil fajr fil masjid, ya. Tusalli engkau, usalli ana. Nah, lanjut.
Naam, tanamu ba'da sholat, ya. Tanamu fi'il apa? Naam, ini mudhari, ya, dari nama. Ya, nama ini fi'il mudhari, asalnya nama, ya, namu nauman, ya, nama ya namu nauman, tanamu anta, ya namu huwa, ya. Taib, masdarnya nauman, ya. Taib, aina hal tanamu ba'da shalah. Ba'da, mana ba'da? Lawan dari qabla, ya. Jadi kalau qabla sebelum, kalau ba'da setelah. Taib, lanjut. Ya, la anamu ba'da shalah, ya. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat, ya. Maksudnya setelah sholat subuh. Jadi as-shalah di sini, as-shalah ini sudah jelas karena pakai alif lam, ya. Ya, misalnya di sini kata dia hal tanamu ba'da shalah, hal tanamu ba'da sholati, ya. Nah, di sini as-shalah, walaupun di sini nggak perlu disebutkan lagi sholatil fajri, nggak perlu lagi hal tanamu ba'da sholatil fajri, nggak perlu lagi, ya. Ini nggak perlu lagi panjang lebar kita tanyakan hal tanamu ba'da sholatil fajri, walaupun bisa seperti itu tapi kepanjangan. Nah, karena sebelumnya kita sudah membicarakan sholat fajar, maka nanti kalau kita bicara tentang sholat fajar itu, kita tinggal tambahkan alif dan lam saja, ya. Ini, ya, kita tinggal tambahkan alif dan lam saja, ya. Karena ini kan ma'rifah, ya. Ini ma'rifah, ya. Ma'rifah sudah kita jelaskan, ya. Ma'rifah itu definitif, ya. Ini ma'rifah, ya. Jadi kita nggak perlu bilang lagi hal tanamu ba'da sholatil fajri, nggak perlu. Karena sudah tahu sebelumnya kita berbicara tentang sholat fajar, sholat subuh. Jadi nanti seterusnya kita tinggal pakai alif lam saja. Nah, jadi yang kita maksudkan itu adalah sholat subuh. Ya, lain kalau misalnya kita tidak pakai alif lam di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita katakan hal tanamu ba'da sholatin, ya. Hal tanamu ba'da sholatin, hal tanamu ba'da sholatin, ya. Nah, maksudnya apakah engkau tidur, ya, setelah sholat apapun itu. Jadi nggak jelas, ya, nakirah, tidak definitif. Tapi kalau pakai alif lam ini sudah jelas bahwa yang dimaksudkan adalah sholat subuh, ya. La anamu ba'da sholat, ya. Jawabannya juga begitu. Jadi nggak perlu la anamu ba'da sholatil fajri, ya. Nah, tinggal ditambahkan alif dan lam. La anamu ba'da sholat. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat itu. Maksudnya sholat fajar. Ya, beda jawabannya kalau misalnya kita katakan la ana. Beda artinya kalau kita jawab la anamu ba'da sholatin, ya. Itu artinya apa? Tidak, saya tidak tidur di waktu sholat apapun itu, ya. Jadi menunjukkan kepada keumuman, bukan kepada kekhususan. Taib, istamir. Madza taf'alu ba'da sholat, ya. Madza taf'alu ba'da sholat, ya. Taf'alu, apa makna taf'alu? Mengerjakan, ya. Fa'ala yaf'alu taf'alu, ya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris do, ya. Jadi madza taf'alu, apa yang engkau kerjakan ba'da sholat, maksudnya setelah sholat subuh. Ya, di sini tidak dijelaskan lagi madza taf'alu ba'da sholatil fajri. Enggak dijelaskan seperti itu lagi.
Tapi cukup ditambahkan alif lam sholatnya saja. Jadi madza taf'alu ba'da sholat. Artinya apa yang engkau kerjakan setelah sholat subuh. Nah, itu sudah bermakna sholat subuh di situ dengan adanya alif dan lam. Ya, terus kata Thahir, akra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran, ya. Taib, wa mata tadhhabu ilal madrasati. Wa mata tadhhabu ilal madrasati. Ya, wa mata tadhhabu, mata sudah, tadhhabu tadhhabu. Apa artinya tadhhabu? Ya, dari fi'il madhi zahaba. Zahaba yazhabu, masdarnya zihaban. Ya. Ya, jadi zahaba yazhabu zihaban, ya. Tadhhabu berarti anta tadhhabu, ya. Huwa yazhabu, anta tadhhabu, ya. Apa artinya tadhhabu? Engkau berangkat, ya. Jadi engkau berangkat. Jadi mata tadhhabu, kapan engkau berangkat? Ila, ila ini salah satu huruf jar. Ya, salah satu apa? Salah satu huruf jar, ila. Ya. Ila huruf jar. Ya, berarti dia menjarkan isim setelahnya. Ya, dalam hal ini al-madrasah. Ya, ila al-mad ya, ilal madrasati. Ya, jadi mata tadhhabu ilal madrasati. Ila, ya, salah satu apa? Berarti kita kalau nggak salah sudah 4, ya, sudah 4 macam huruf jar, ya. Kita pelajari termasuk ila, ya. Taib, semuanya ada 9 ditambah huruf kasam ada 3, berarti 12, ya. Ila ini harfu jarrin. Harfu jarrin. Ya. Baik, kemudian yang ini ismun majrurun. Ya. Isim yang dijar, ya, ismun majrurun bi ila, dengan ila, ya. Jadi ilal madrasati, ya. Apa artinya al madrasah? 6. Ya, al madrasah tuh ini bukan kata asli. Ya. Bukan kata asli. Akan tetapi al madrasah tuh ini diambil dari kata kerja. Ya, diambil dari kata kerja. Ini namanya isim makan. Ya, diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Darasa. Ya. Darasa yadrusu. Ya, masdarnya dirasatan. Baik, kemudian ini madrasah, ya, madrasatun. Madrasatun adalah isim makannya. Apa artinya darasa? Nah, darasa itu artinya sinonimnya bisa ta'allama, ya, ta'allamu, ta'alluman. Ya. Jadi artinya belajar. Ya. Jadi telah belajar, sedang belajar, pelajaran madrasah tempat untuk belajar, ya. Jadi madrasah ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau ada yang swasta, ya, biasanya setingkat SMA gitu kan. Itu disebut apa, sekolah yang sekolah-sekolah diniyah itu biasanya disebut dengan madrasah, ya. Nah, itu disadur dari isim makan dari kata darasa, ya, durusu, ya. Taib, hal tadhhabu bis sayyarah, ya. Mana sayyarah? Nah, as-sayyarah itu adalah mobil pribadi, ya. As-sayyarah adalah mobil pribadi.
Kemudian la azhabu bil hafilati. Maman al hafilah? Ya, al hafilah kalau as-sayyara ya, ini mobil pribadi ya. Kalau al-hafilatu adalah apa? Bus ya. Ya, kemudian di depannya bil hafilati ya. Bil hafilati ya, ini harfu jar ya. Ini ba, al-ba ini adalah harfu jar, kemudian ini al-hafilatunya ini adalah isim majrur. Jadi ini apa? Harfu jarrin ya, kemudian yang ini apa? Ismun majrurun ya. Taib ya. Jadi sudah selesai kita terangkan mufradat-mufradatnya. Insyaallah ini juga mufradat-mufradatnya yang sederhana dan untuk kita pergunakan sehari-hari ya, percakapan sehari-hari. Ya, jadi di sini nggak banyak kata-kata yang baru, paling tambahan yang baru itu tastaikizu ya. Nah, jadi coba antum fahami juga kalau tastaikizu ini adalah fi'il mudhari sedang yang menunjukkan orang kedua. Ya, antum juga harus fahami ya untuk bentuk orang ketiganya ya, fi'il mudhari'nya. Kemudian antum juga cari dasar katanya dari fi'il madinya apa gitu kan. Nah, jadi nanti tahu penggunaannya ya. Jadi mata tastaikizu anta, mata tastaikizina anti ya, mata yastaikizu huwa ya. Kemudian apa namanya? Hum yastaikizuna ya, hunna yastaikidna ya, antum tastaikiduna dan seterusnya ya. Jadi antum harus apa namanya? Fahami itu juga ya. Baik, sekarang kita coba terjemahkan ya. Naam, iqra'i wa tarjimi. Naam, Tariq. Naam. Mata tastaik. Naam, tarjim. Kapan membangun? Naam. Aku bangun ketika Fajar. Naam. Di mana kamu sholat subuh? Naam. Aku sholat subuh di masjid. Lalu anamu ba'da sholat. Kalau kamu tidur setelah sholat, anamu ba'da sholat. Aku tidak tidur setelah sholat. Naam. Mada taf'alu ba'da sholat. Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Aku Al-Quran. Aku membaca Quran. Kamu tak tadhabu ilal madrasah. Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Adhabu sa'ata sabi'ah. Aku pergi jam 7. Taib, ada yang belum tadi ya. As-sa'ata as-sabi'ata. Ya, as-sa'ata as-sabi'ata. Nah, as-sa'ah apa artinya sa'ah? Itu jam. Ya, as-sabi'ata 7 ya. Jadi as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi azhabu as-sa'ata as-sabi'ata. As-sa'ah di sini sebagai dzaraf zaman ya. Sebagai dzaraf zaman di sini ya, menunjukkan waktu. Ya, jadi saya berangkat ya as-sa'ah pada jam ya. Jadi di situ bisa azhabu fis sa'atis sabi'ah. Ya, jadi saya berangkat pada jam 7. Ya, perhatikan as-sabi'ah itu urutan di situ. Ya. Maka kenapa di situ as-sabi'ata bukan as-sabi'atu atau as-sabi'ati? Ya, karena mengikuti isim sebelumnya as-sa'ata. Karena as-sa'ata adalah muannats, maka as-sabi'ah juga harus muannats, ditambahkan ta' marbutah. Ya, ta' marbutah. Kemudian karena as-sa'ata mansub ya, karena dia dzaraf zaman ya, maka as-sabi'ata juga apa? Harus mansub ya, karena dia adalah sifat dari mausuf dari as-sa'ah. Ya, jadi azhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi fi, azhabu fis sa'ati sabi'ati. Ya, jadi urutan di situ ya, sama.
Jadi kalau kita hitung ya, as-sa'atul ula, ya, as-sa'atu as-saniyatu, as-sa'atu as-salisatu, kemudian as-sa'atu ar-rabi'atu, kemudian as-sa'atu al-khamisatu, kemudian as-sa'atu as-sadisatu, kemudian as-sa'atu as-sabi'atu, kemudian as-sa'atu as-saminatu, kemudian as-sa'atu at-tasi'atu, kemudian as-sa'atu al-ashira, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini masalah jam. Nah, di sini kita juga sudah mulai mempelajari masalah jam, ya. Taib, istamir. Nah, ya, uid maratan tsaniyah, ya. Saya ulangi lagi sekali lagi terjemahannya biar betul-betul difahami. Ya, jadi mata tastaiqidu. Mata kapan tastaiqidu? Ya, engkau bangun. Ya. Maksudnya di sini mata taqumu minan naum, ya, seperti itu maksudnya. Jadi mata tastaiqidu, kapan Anda bangun dari tidur, ya. Taib, jawabannya astaiqidu indal fajri. Astaiqidu, saya bangun, inda, pada saat al-fajri, fajar. Jadi saya terbangun pada saat fajar, ya. Aina tusallil fajra? Aina, di mana, tusalli, engkau menunaikan salat, al-fajra, subuh. Jadi di mana engkau menunaikan salat subuh? Usallil fajra, usalli, saya salat, al-fajra, subuh, fil masjidi, di masjid. Jadi saya salat subuh di masjid. Apakah tanamu, engkau tidur, ba'da, setelah as-salati, setelah salat, ya. Apakah engkau tidur setelah salat, ya, maksudnya setelah salat subuh. La anamu ba'da salat. Tidak, ya, la anamu, saya tidak tidur, ba'da sholat, setelah sholat subuh, ya. Madza taf'alu ba'da sholat? Madza, apa, taf'alu, yang engkau kerjakan, ba'da sholat, setelah sholat, ya. Aqra'ul Qur'an, aqra'u, saya membaca, al-Qur'an, ya. Wa mata tadhhabu, dan kapan engkau berangkat, ilal madrasati, ke sekolah, ya. Adhabu, saya berangkat, as-sa'ata, pada jam, as-sabi'ata, 7. Jadi saya berangkat pada jam 7. Hal tadhabu, apakah engkau berangkat, bis sayyarati, dengan kendaraan pribadi, maksudnya bawa mobil sendiri, ya. La, tidak. Adhabu bil hafilah, saya berangkat dengan bus, ya. Al hafilah di sini maksudnya karena pakai alif dan lam, ya, yang dia maksudkan adalah bus sekolah, ya. Karena suka ada ya bus sekolah, seperti misalnya di DKI itu ada, ya, bus warna kuning kalau tidak salah, ya. Itu khusus untuk anak sekolah. Makanya dia katakan di sini adhabu bil hafilah, saya berangkat dengan bus, ya. Nah, yang dia maksudkan di sini adalah bus sekolah, ya. Taib, intahaina minal hiwar al-awwal. Ya, sekarang kita coba masuk ke al-mufradat, ya. Kita selesaikan ini, insyaallah besok kita masuk ke al-hiwar al-thani. Taib, ikra'i al-mufradat. Naam. Tafadhali. Al-mufradat ma tarjamah. Al-mufradatu al-ardu mundu wastani al-arif wasakata wasakata al-qaran lihatlah dan lihatlah oleh ulangnya. Naam. Yanamu, dia sedang tidur. Naam. Yastaiqidu, dia terbangun. Naam. Yadhabu, dia sedang pergi. Naam. As-sabi'atu, Naam. dia duduk. Taib. Sayyatun, mobil. Naam. Hafilatun, bus. Madrasatun, sekolah. Naam, ya. Jadi yanamu, dia sedang tidur. Yastaiqidu, dia sedang terbangun. Yadhabu, dia sedang berangkat. As-sa'atu as-sabi'atu, jam 7. Ya, jadi as-sa'a as-sabi'ah di sini pakai alif dan lam karena dia ma'ruf, ya, ma'rifah. Ya, dia definitif. Sayyaratun, sebuah mobil pribadi. Hafilatun, sebuah bus, ya. Madrasatun, sebuah sekolah, ya. Taib, ini mufradatnya, ya, dan saya harapkan antum, ya, hafalkan ini di rumah, ya, dan insyaallah ini nggak susah kok, ya, dan tidak makan waktu lama. Ya, paling yanamu kita ulang sampai 10-15 kali, insyaallah sudah hafal. Yanamu sedang tidur, yanamu sedang tidur, yanamu sedang tidur. Ya, insyaallah 15 kali sudah hafal. Lalu kemudian tinggal dipraktekkan biar tidak lupa lagi. Taib, al-an nantakil ila at-tadrib. Naam, ikra'i at-tadrib. Naam. Latihan berpulang
Naam, ya, jadi tadrib latihan, ajib, jawablah. Anil as'ilati. Al as'ila jamak dari apa? Soal. Ya, soalun artinya satu pertanyaan, soalani dua pertanyaan, as'ilatun banyak pertanyaan, tiga atau lebih. Ya, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan biikhtisarin. Ya, ba di sini adalah harfu jarrin. Ikhtisar isim masdar dari kata ikhtasara yakhtasiru ikhtisar. Ya, ikhtasara, ya, yakhtasiru ikhtisar. Apa artinya ikhtisar? Singkat. Ya, jadi ikhtasara singkat, yakhtasiru juga singkat, ikhtisar ini isim masdarnya. Ya, makanya biikhtisarin. Ya, biikhtisarin dengan singkat atau secara singkat. Taib. Nah, kerai. Nah, tahir. Nah, fil masjid. Nah, itu namanya biikhtisar. Jadi man yastayqidu indal fajr tahir. Nah, itu biikhtisar dengan singkat. Ya, simple. Ya, jadi nggak kita jawab lagi yastayqidu indal fajri tahir. Jadi nggak perlu dijawab seperti itu lagi karena mintanya apa? Biikhtisar dengan singkat. Ya, taib. Aina yusallil fajra? Nggak perlu kita katakan yusallil fajra fil masjid. Ya, karena kenapa dia mintanya ikhtisar. Jadi langsung kita katakan fil masjid. Nah, taib, lanjut. Naam, la, ya. Jadi itu aja. Ya, kalau nggak perlu la ya namu ba'da shalah. Taib, lanjut. Naam. Naam, yaqra'ul Quran. Jadi tidak perlu kita katakan huwa yaqra'ul Quran atau ba'da shalah huwa yaqra'ul Quran. Jadi langsung aja yaqra'ul Quran. Taib. Al-khamis. Naam, ya. Jadi mata yadhhabu ilal madrasati. Langsung aja kita jawab as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi dihilangkan yadhhabunya, ya. Jadi nggak perlu kita jawab yadhhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata, nggak perlu. Jadi langsung aja as-sa'ata as-sabi'ata. Itu namanya biikhtisar. Taib. Naam. Yadhhabu bil hafilah, ya. Jadi kaifa itu bagaimana, how gitu kan kalau dalam bahasa Inggris, ya, how. Jadi ini juga untuk bertanya, ya, untuk bertanya, ya, lil istifham. Jadi kaifa, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita how gitu, ya. Kaifa yadhhabu, bagaimana dia berangkat, maksudnya dia memakai dia berangkat memakai apa gitu loh, ya, bagaimana dia berangkat, maka jawabannya bil hafilati. Naam, taib. Naam, qablal fajri. Ya, jadi nggak perlu dijawab astayqidu qablal fajri, tapi langsung aja qablal fajri. Naam. Naam, fil baiti, ya. Jawabannya fil baiti dia, ya, di situ, ya. Nanti ada pembahasannya lagi di sini seterusnya masalah ini, ya. Taib, lanjut. Naam, aqra'ul Quran, ya. Taib, intahaina minal minat tadrib, minal mufradat, minat tadrib, ya. Dan saya harapkan antum di rumah ini coba di pertanyaannya ajib, ya, dijawab ini. Antum coba dibaca lagi pertanyaannya, kemudian antum terjemahkan, ya. Jadi cara menerjemahkannya begini misalnya, man, siapa, yastaiqidu, yang bangun, indal fajri, pada saat fajar. Ya, atau antum langsung terjemahkan man yastayqidu indal fajri, siapa yang terbangun, ya, siapa yang bangun pada saat fajar, ya. Kemudian antum coba jawab, ya. Jadi dipraktekkan gitu, ya. Jadi ini nggak bisa hanya sekedar diliatin gitu kan, seperti itu. Jadi diucapkan juga. Jadi antum baca kemudian diucapkan dengan keras. Jadi biar lidah kita itu terbiasa. Ya, aina yusallil fajra, aina di mana yusalli dia salat al fajra subuh. Ya, kemudian antum jawab. Hal apakah yanamu dia tidur, hal yanamu tahir, apakah tahir tidur ba'da shalah, setelah salat subuh. Ya, madza apakah yaf'alu yang ia kerjakan ba'da shalah, setelah salat subuh. Ya, mata kapan yadhhabu dia berangkat ilal madrasati ke sekolah.
Kaifa bagaimana yadhhabu dia berangkat ya. Mata kapan tastaiqizu anta engkau bangun. Ya, aina di mana tusallil fajr engkau salat subuh. Madza taf'alu apa yang engkau kerjakan ba'da salatil fajr setelah salat fajar ya. Habis itu antum coba jawab ya, tentu ini dengan suara keras. Jadi lebih bagus juga kalau istri antum ya di rumah sudah belajar bahasa Arab ya. Jadi saling gantian ya. Jadi antum ditanya istri antum, habis itu antum juga nanya istri antum. Jadi ini untuk lebih melengkapi lagi ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada esok harinya ya. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.